Berikutnya, emiten BUMN Pertambangan Aneka Tambang atau Antam berpeluang mengelola tambang emas bekas Freeport Indonesia di Blok Wabu, Papua. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di Power Lunch, kini kita ke informasi korporasi. Saham lain yang tengah melesat ialah sah emiten BUMN Aneka Tambang atau Antam yang berpeluang mengelola tambang emas bekas Free santer menjadi headline, Mas. Kita lihat fundamental Antam saat ini, Mas ya. Sebenarnya kemarin ada sedikit masalah pada laporan laba ruginya, di mana laba ruginya kemarin memang mengalami penurunan ya. Untuk kita lihat 6 bulanannya kurang lebih 8 bio aja untuk laba bersih tahun berjalannya ya. Nah di sini kita lihat jika dibandingkan dengan waktu yang sama, waktu itu adalah untuk tahun 2019 kurang lebih 366 bio atau miliar di sini. Ini yang menjadi kendala, ada penurunan pada laba bersihnya. Namun apabila kita lihat sentimen dan sebagainya, nampaknya kita lihat kembali nampaknya cukup menarik. Erdika sendiri seberapa favorable untuk pertambangan khususnya yang berbasis emas-emasan di sampai tutup tahun 2020 ini dengan sentimen yang tengah berkembang? Oke, kalau kita lihat sendiri, Mas, untuk Erdika sendiri kita sering sekali merekomendasikan untuk saham-saham seperti Antam, saham-saham instrumen di sini ya, seperti kita lihat ada Antam, MDK dan sebagainya, yang mana basisnya itu emas. Memang banyak sekali ketidakpastian global, yang mana di sini emas merupakan salah satu pelarian sebagai pilihan investor untuk melakukan investasi. Nah, Antam maupun MDK di sini merupakan salah satu pick yang biasa kita sebut-sebut, yang biasa kita rekomendasikan kepada investor kita, Mas, sepertinya. ANTM dan MDKA. Bagaimanakah dengan PSAB? Adakah momen juga yang waktu ini bisa di-gain oleh PSAB, J Resources? Kalau kita lihat PSAB ya, Mas ya, PSAB juga cukup menarik, namun untuk saat ini kurang begitu menarik dalam waktu dekat ini, in short term ini. Karena apa? Kita lihat sendiri volumenya mungkin sangat terbatas saat ini, dan PSAB juga sangat bergantung pada sentimen-sentimen yang berkaitan dengan emas dan sebagainya. Sedangkan untuk PSAB sendiri secara fundamental juga belum begitu bagus sekali. Nah, ini kita perlu perhatikan lagi. Makanya apabila kita rekomendasikan nasabah dan sebagainya, mungkin ke saham-saham yang dengan volume transaksi yang besar seperti Antam dan MDK. Dari informasi yang Erdika peroleh sendiri untuk Blok Wabu, Anda melihat potensinya seperti apa sih diizinkan nanti melakukan kegiatan pertambangan di Blok Wabu? Akan sebesar apa berkontribusi ke kinerja Antam ke depannya? Kita lihat ya, Mas, yang mana kemarin baru saja Pak Erik selaku Menteri BUMN mengajukan Antam untuk pegang laman emas. Kita sebagai Mas ya, kita lihat produksinya untuk emas kemungkinan besar untuk tahun depan meningkat apabila ini disetujui, karena kita kan masih lihat potensi untuk tambang tersebut di sini seperti itu. Nah, bagaimana untuk estimasi pendapatan tahun depan dan tahun ini? Kalau tahun ini kita lihat Antam mungkin masih akan so-so aja ya, Mas ya, karena memang banyak sekali aktivitas bisnis tambangan dan sebagainya yang dibatasi oleh pemerintah di sini karena adanya COVID-19. Namun apabila kita lihat tahun depan proyeksinya, kita lihat cukup positif untuk emasnya, Mas. Bahkan kita estimasikan mungkin bisa naik kurang lebih untuk penjualan hingga pendapatannya bertumbuh kurang lebih bisa mencapai 30% kita di sini. Baik. Apa yang Anda lihat dari harga 750 per unit saran untuk ANTM tadi sudah di 1,7, sekarang bertambah lagi penguatannya, Mas Hendri, di 2,04%. Saran Anda untuk ANTM hari ini paling tidak untuk sesi 2? Antam ya, Mas ya. Kita lihat Antam hari ini mungkin masih akan bergerak konsolidasi, Mas. Pada level berapa? Pada level 740 hingga 370 kita lihat secara teknikalnya, Mas ya. Apabila level support tadi itu tembus, mungkin kita lihat ada potensi koreksi, namun kita lihat cenderungnya hari ini tidak akan tembus, akan berpotensi pullback pada level 720 ini, Mas. Pullback dengan potensi penguatan mungkin besok atau lusa kita lihat ada potensi penguatan ke level 700. Meskipun ada potensi pullback, ini masuk ke dalam topik dari Erdika untuk ANTM? Betul sekali. Antam merupakan salah satu dari topik rekomendasi kita. Baik, kita bahas proyeksi indeks harga saham gabungan. Kemudian Mas Hendri, Anda melihat nanti sesi yang kedua untuk posisi penutupan ada di berapa rentang IHSG yang bisa kita harapkan dengan sentimen yang ada di sesi kedua ini? Oke, Mas, kita coba lihat ya, Mas, ya, untuk rentang IHSG sekarang kurang lebih ada pada level 4.000-an ya, 4.800 sekian. Nah, kita hari ini mungkin pergerakannya akan bergerak konsolidasi aja di sini, Mas. Dari pelemahan namun tidak begitu parah seperti yang kemarin. Kita lihat mungkin akan
mencoba untuk berada atau bermain-main pada level berapa, level 4.900 hingga level 5.000 di situ masuk level apa namanya IHSG-nya gitu. Konsolidasi saja ya. Tadi pagi ketika IHSG kita masih menguat di awal-awal perdagangan, ada level support yang dikatakan harus benar-benar diperhatikan, 4925 nggak boleh jebol ke bawah, karena kalau ke bawah ini potensial downtrend-nya akan bisa berlanjut lebih lama. Anda memandang seperti apa? Tadi baru saja juga dengan analis sebelumnya di sesi awal Power Lunch, 4.800-an di bawah 4.900, bukan tidak mungkin probabilitasnya semakin terbuka lebar. Iya betul Mas, kita juga sepakat juga dengan awal sebelumnya, mungkin ada level support ini harus terjaga ya Mas ya. Apabila level support ini tidak terjaga, terjadi breakdown di sini level ini, kemungkinan indeks akan terjadi koreksi lagi. Melihat sentimennya saat ini memang kurang begitu bagus ya Mas ya, dari banyak sekali masalah skandal ekonomi global, terus kemudian di US masalah masalah perebutan kursi Mahkamah Agung US dan sebagainya, terus kemudian masalah Cina dan US yang masih duduk di sini. Nah, kita lihat kecenderungannya memang indeks masih akan terjadi koreksi. Namun koreksinya satu lagi Mas, belum tadi saya sampaikan adalah kemarin Sri Mulyani baru saja merilis potensi untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal 3 di sini masih akan minus di sini, tidak seoptimis dengan sebelumnya. Ini kita lihat sentimennya masih terlalu banyak negatifnya daripada positifnya untuk saat ini Mas. Ini perlu diperhatikan lagi saat ini. Sayangnya masih banyak negatif daripada positifnya. Kita ke market headline berikutnya, Mas Hendry. Prospek sektor telco setelah umumnya adanya subsidi pulsa ini akan bisakah berkontribusi positif ke sektor telco? Tadi kita lihat juga TLKM not bad untuk hari ini. Kita lihat untuk telco setelah kemarin adanya dari Pak Nadiem ya Mas, Menteri Pendidikan di sini, yang mana kemarin baru saja memberi subsidi luar biasa yang kita nanti saat ini. Subsidi akan kuota gratis untuk pelajar dan mengajar di sini. Ini sangat penting ya Mas, untuk menunjang proses pembelajaran, proses belajar mengajar jarak jauh di Indonesia sendiri, karena memang banyak kita lihat saat ini itu banyak sekali atau ada masalah klasik di sini, di mana banyak sekali pelajar-pelajar di daerah sana yang kurang bisa mendapatkan akses internet, sehingga mereka terhambat dengan adanya proses belajar mengajar ini Mas. Namun kita lihat untuk saat ini, kita lihat dengan potensi-potensi seperti itu, ada yang seperti sebagainya, ini merupakan angin segar bagi saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, terus Zat, Excel dan sebagainya. Dan emiten tower juga pun itu merupakan menjadi salah satu sentimen positif seperti tower dan Tebit di sini. Kita perlu perhatikan lagi saham-saham telekomunikasi, karena ini sangat menarik apabila kita lihat dari stimulus yang diberikan Pak Nadiem saat ini, karena memang dengan adanya sentimen ini kita lihat ada kemungkinan besar akan adanya potensi peningkatan pendapatan pada saham-saham tersebut, saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, Zat, Excel dan Tower itu sendiri. Mas, kalau Anda katakan masih menarik, ini time frame-nya berapa lama Mas? Apakah jangka pendek menengah saja? Seberapa menarikkah masih bisa kita pertahankan di portfolio kita sektor telco ini? Ya, kita lihat mungkin untuk time frame yang lebih lama, untuk kurang lebih hingga akhir tahun, mungkin akhir tahun atau awal Januari ya, Februari, itu menarik Mas untuk telekomunikasi. Namun kembali lagi untuk jangka pendeknya ini kita lihat ya seperti yang tadi kita bicarakan, kadang kan memang market melemah itu bukan karena saham telekomunikasi aja maupun infrastruktur. Di sini karena adanya sentimen dari perbankan yang sekarang masih sedang gonjang-ganjing ya Mas ya, di mana perbankan di sini punya bobot terhadap IHSG yang cukup besar. Nah, ini perlu diwaspadai lagi hal-hal semacam ini. Takutnya, kekhawatirannya adalah telekomunikasi mengikut dari atau mengekor dari pergerakan perbankan maupun indeksnya, gitu Mas. Baik, Hendry Widiantoro, Equity Research Analyst dari PT Erdika Elite Sekuritas. Terima kasih banyak Mas Hendry, analisa pasar dari Anda. Selamat siang. Demikian segmen Market Now, dan kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain. Di antaranya, kehadiran varian Tesla semurah mobil bensin yang baru bisa hadir dalam 3 tahun ke depan membuat investor kecewa. Saham Tesla pun langsung amblas lebih dari 5%. Informasi selengkapnya dalam segmen Econometry Power Lunch.